Maka di sini kita bisa melihat bahwa makna pakaian pesta ini adalah tentang kepatutan, kelayakan, kepantasan, dan keberkenanan. Sesuatu yang memang harus kita miliki ketika kita bertemu dengan Allah itu. Adalah tidak mungkin kita bertemu dengan Allah yang maha kudus, yang maha mulia, yang maha besar itu dengan pakaian compang-camping. Ya. Oleh karena itu maka tentu kita harus berjuang supaya kita memiliki keberkenanan ini. Ya. Yang olehnya nanti Allah akan sangat disukakan, sangat disenangkan. Karena pakaian pesta ini sejatinya yang menyukakan hati Allah, yang menyenangkan hati Allah itu adalah mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus itu mengenakan gairah Kristus. Mengenakan semangat Kristus dan mengenakan cara hidup Kristus itu. Barulah kita layak, kita berkenan, kita pantas disebut sebagai pengikut Kristus. Jadi pakaian pesta yang akan membuat kita berkenan, kita pantas layak itu sebenarnya adalah mengenakan Kristus itu sendiri. Dalam Galatia 3 ayat 27, Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu bisa catat ayat-ayat ini dan Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ya, Galatia 3 ayat 27 dikatakan di sana bahwa kita telah mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus. Jika kita telah dibaptis dalam Kristus. Nah, ini juga ayat yang seringkali kemudian dipelintir. Sudah dibaptis kan? Sudah mengenakan Kristus. Sudah selesai. Hidupmu sudah tersembunyi di dalam Kristus. Jadi tidak perlu lagi mengusahakan apa-apa. Tidak perlu lagi mengupayakan keselamatan. Ya memang kita tidak mengupayakan keselamatan. Keselamatan itu anugerah melalui karya salib Kristus. Tetapi setelah kita menerima anugerah itu, kita yang sudah selama ini hidup dengan compang-camping itu, apakah kita tidak kemudian harus meresponi dengan takut dan gentar dan dengan perjuangan untuk mempercantik, mendandani kecompang-campingan kita yang selama ini sudah kita jalani. Cara berpikir, pola hidup. Maka kemudian kita mesti harus mengenakan Kristus. Dan memang ayat di dalam Galatia 3:27 ini mengatakan, jika kita dibaptis di dalam Kristus, kita telah mengenakan Kristus. Persoalannya sekarang, dibaptis di dalam Kristus itu seperti apa? Apakah dibaptis di dalam Kristus itu kemudian sama dengan seremonial baptisan? Orang cukup kemudian disuruh mengaku percaya Yesus Tuhan dan kemudian dicemplungkan ke dalam air. Dan setelah keluar dari air berarti mereka sudah mengenakan Kristus. Ya tentu saja kan tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Karena dari beberapa ayat yang lain tentu saja di mana Alkitab menjelaskan Alkitab itu sendiri, kita sesungguhnya kalau mau jujur kita juga sudah tahu jawabannya. Bahwa arti dibaptis di dalam Kristus itu, kalau kita lihat di dalam Roma 6 ayat 3, dibaptis dalam Kristus itu adalah bahwa kita telah dibaptis dalam kematiannya. Coba kurang jelas apa ayat ini? Dan kematian Kristus itu dikatakan di dalam Roma 6 ayat 10 adalah kematian terhadap dosa. Sehingga kita pun telah mati bagi dosa.
dan hidup hanya bagi Allah dalam Kristus Yesus. Melalui ayat ini kita sebenarnya sudah bisa tahu dengan jelas bahwa dibaptis dalam Kristus itu bukan cuma sekedar dicemplungkan, bukan cuma sekedar mengucapkan kata percaya dan kemudian ditenggelamkan ke dalam air. Tetapi dibaptis dalam Kristus itu artinya bahwa kita sungguh-sungguh menyatakan diri mati bersama-sama dengan Kristus. Mati terhadap dosa dan hidup hanya bagi kepentingan Allah dan kerajaannya. Tapi hari ini ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak mengajarkan hal ini. Sungguh sangat ironis dan sungguh ini menjadi sebuah PR besar termasuk bagi saya untuk bisa supaya ada semakin banyak orang-orang yang tulus hatinya yang mau mencari Tuhan, yang mau memenuhi panggilan untuk datang dalam pesta perjamuan kawin, supaya mereka tidak diselewengkan oleh serigala-serigala berbulu domba. Kita mesti harus mengerti Injil yang benar, Injil Kristus itu. Karena memang sesungguhnya dibaptis dalam Kristus, yang artinya adalah mati bersama-sama dengan Kristus, mati terhadap dosa, dan hidup hanya bagi kepentingan Allah itu, ini sebenarnya paralel dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 16 ayat 25, Markus 8 ayat 35, Lukas 9 ayat 24. Sebenarnya ini paralel ketika kemudian Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan Yesus. Barang siapa mau kehilangan nyawanya, mati bersama-sama dengan aku, kata Tuhan Yesus. Ia akan memperoleh nyawanya. Ia akan memperoleh keselamatan jiwanya. Ayat-ayat ini sebenarnya terang benderang Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin, saya percaya dan saya juga berdoa. Kita semua yang ada di tempat ini, di ruangan ini, dalam ibadah tatap muka dan semua orang, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita salib Kristus yang ada di rumah, yang menyaksikan. Kita menjadi orang dengan tipe yang ketiga ini. Orang-orang yang memang memahami, mengerti kebenaran itu secara benar. Kebenaran yang benar-benar benar, Injil yang murni, Injil Kristus. Dan kemudian kita berjuang bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi kita berjuang untuk kita didapati berkenan ketika kita masuk dalam pesta perjamuan. Bukan keselamatannya yang kita upayakan, karena keselamatan itu ada di dalam salib Kristus. Tetapi kita harus datang, kita harus meresponi setelah kita menerima salib itu. Untuk kita hidup kita ini berkenan di hadapan Allah. Yang sama dengan kita mengenakan pakaian pesta. Yang itu artinya kita mengenakan Kristus. Kalau kita dibaptis di dalam Kristus, yang artinya kita mati bersama-sama dengan Kristus. Mati terhadap dosa dan hidup hanya bagi amin Bapak Ibu Saudara. Kita mesti harus sama-sama kita berjuang ya, dalam komunitas ini. Mari kita mendengar Injil yang benar dan kemudian kita berjuang bersama-sama untuk kita bisa melakukan, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ya. Supaya pada waktunya nanti kita didapati tidak telanjang, tapi sungguh-sungguh kita berpakaian kekudusan, berpakaian kesucian, dan kita mengenakan Kristus. Amin. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan jiwa kita itu bukan hanya berarti bahwa jiwa kita terhindar dari neraka dan boleh masuk ke surga. Tetapi keselamatan jiwa kita itu sejatinya adalah keberkenanan Allah atas keadaan jiwa kita yang telah berkeadaan kudus, berkeadaan sempurna.
Karena memang Allah yang kita sembah itu yang berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga yang adalah sempurna. Dan kita yang ada di dalam Kristus, memang kita dimungkinkan, diberi kesempatan untuk bisa menjadi kudus dan sempurna melalui Kristus.